Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Yuwana Putra dengan NIM 22111B0008. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi. Selanjutnya ada pengertian korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatannya. Yang selanjutnya ada komponen dari korupsi. Yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Yang kelima, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintahan atau swasta. Ada juga jenis korupsi. Yang pertama, bureaucratic corruption, yaitu korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut petty corruption. Yang kedua, political corruption. Pelakunya adalah politisi dan parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi ini melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut juga dengan grand corruption. Selanjutnya ada juga faktor penyebab korupsi itu terjadi. Ada dua faktor penyebab korupsi itu terjadi di Indonesia ini. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor penyebab terjadinya korupsi ini karena sebab dari luar. Di sini ada peran dari KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia ini. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Yang kelima, 5 arah pemerintahan 2019 hingga 2024. Yang terakhir, Baynet Corruption atau perbaikan kesejahteraan. Selanjutnya ada beberapa cara yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia ini. Yang pertama, menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku. Yang kedua, penambahan atau rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang ketiga, optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol sehingga komponen-komponen tersebut betul-betul melaksanakan pengawasan secara baik. Yang keempat, adanya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas sehingga tidak dapat menyebabkan kekaburan atau perbedaan persepsi di antara para penegak hukum dalam menangani kasus korupsi ini. Ada juga undang-undang yang mengatur tentang korupsi, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara. Demikian dari penjelasan saya tentang anti korupsi yang ada di Indonesia ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.